Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatan follower, selamat pagi. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Semoga semua selalu bahagia dan doa terbaik juga buat saya, buat teman-teman semua. Dan terakhir, salam sehat dan salam yang baik-baik deh buat kalian semuanya. Di pagi yang cerah ini saya akan mereview perjalanan. Kebetulan saya masih di Kota Padang saat ini. Dan rencananya kita akan pergi ke pantai. Pantai ini adalah salah satu destinasi wisata di Sumatera Barat yang cukup indah katanya ya, namanya Pantai Manjuto. Mungkin setelah dari Pantai Manjuto kita lanjutkan di kawasan Mande. Kebetulan karena tempatnya Pantai Manjuto dengan kawasan Mande ini berdekatan. Setelah itu kita lanjutkan ke kawasan Puncak Paku. Semoga perjalanan kita ini lancar dan tidak ada masalah apa-apa. Perjalanan kita mulai dari Kota Padang. Kebetulan saat ini kita masih mutar-mutar di daerah kota. Dan setelah itu rencananya saya akan melewati rute pantai ya. Atau kita lewat masuk dari daerah Muaro Padang. Terus ke arah Pantai Air Manis. Sewaktu melewati Pantai Air Manis ini kita akan sampai juga tuh di Marawa Beach Resort, tempat yang lagi viral. Terus setelah itu kita rencananya akan terus ke Pelabuhan Teluk Bayur, masuk ke Pelabuhan Teluk Bayur. Dari Pelabuhan Teluk Bayur masuk lagi ke Jalan Lintas Barat Sumatera, terus ke Sungai Pisang. Yang menurut informasinya ya kawan-kawan, ini adalah jalur yang tercepat ke arah kawasan Mande atau Pantai Manjuto atau tempat apa namanya tadi yang saya bilang Puncak Paku. Perjalanan menyisir pantai Kota Padang ini sudah kita mulai. Ini adalah jalan ke arah jembatan Siti Nurbaya, kawan-kawan semua. Selain objek wisata Gunung Padang dengan ikon kisah Siti Nurbaya, pemerintah Kota Padang ini mengabadikan nama Siti Nurbaya itu pada sebuah jembatan yang membentang di atas Muara Batang atau Sungai Arau dan Gunung Padang yang sekarang terkenal dengan jembatan Siti Nurbaya. Inilah jembatannya. Legenda Siti Nurbaya memang populer di kalangan masyarakat dan tidak jarang menjadi ungkapan sehari-hari di setiap kali terjadi seorang anak gadis dipaksa menikah atau dijodohkan dengan seseorang yang tidak dicintainya. Kisah Siti Nurbaya itu pun tidak terpisahkan dari Gunung Padang yang terletak di Pantai Padang ini. Objek wisata Gunung Padang yang terkenal dengan kisah Siti Nurbaya itu selain memiliki pesona alam yang elok, di satu sisi pemandangan alam laut lepas dan suara deber ombak bagus sekali di sini ya. Kita bisa melihat Kota Padang dari ketinggian bukit. Konon dikisahkan orang di Gunung Padang ada sebuah ceruk yang diyakini sebagai makam Siti Nurbaya. Selain objek wisata Gunung Padang dengan ikon kisah Siti Nurbaya, pemerintah juga seperti Anda tengok tadi kan ada sebuah jembatan yang membentang, itulah jembatan yang kita bilang itu jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya tadi itu tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghubung dari kota tua ke Kota Padang, ke objek wisata Gunung Padang, tapi juga menjadi salah satu objek wisata yang setiap harinya ramai dikunjungi dan memberikan pesona tersendiri bagi masyarakat seraya menikmati pemandangan di Pelabuhan Muara Padang
dan jajaran kapal-kapal yang berlabuh di Muara Padang Batangarau. Kalau saya sarankan kalau mau ke Jembatan Siti Nurbaya tadi itu, kalau bisa sih menjelang malam, kita bisa menikmati sunsetnya. Saya yakin kalau Anda di sana ya, karena bagusnya suasana di situ, kadang kita nggak ingin rasanya beranjak dari tempat duduk kita. Oke, ini adalah kita lanjutkan perjalanan menuju Manjuto Beach Homestay. Dan saat ini kita lagi mendekati kalau nggak salah saya ini arah Marawa Beach Resort. Bentar lagi kita akan sampai di sana. Tapi di sini saya mungkin nggak mampir karena kita cuma mau nengok. Target kita sih ke Pantai Manjuto itu. Nah, inilah dia teman-teman. Saya coba perlambat perjalanan di sini. Cuaca begitu cerah. Anda lihat kan sekitar pantai itu cantik kali. Tapi saya nggak arah Marawa Beach Resort itu dia di bawah. Nah ini kita kan di atas jalannya. Dia dari tepi jalan di arah kita agak ke bawah sedikit. Mungkin suatu saat saya akan mampir ke sini dan kita buat juga videonya. Ini dia tempatnya, dipagar kan. Nah itu nampak tuh. Nah, ada mobil berjejeran kan. Nah, sekitar inilah pintu masuk Marawa Beach Resort. Itu adalah logo Marawa Beach. Tapi kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju Pelabuhan Teluk Bayur, Padang. Kita sudah meninggalkan lokasi Marawa Beach Resort. Kita lanjutkan ya teman-teman perjalanan ke arah Pelabuhan Teluk Bayur. Anda lihat kan sendiri, perjalanan ini tidak membosankan karena di sepanjang jalan kita akan menikmati view indahnya pantai. Bisa kita nengok pantai dari sini. Dan di daerah ini adalah sebetulnya daerah Pantai Air Manis namanya. Dan di sini kita juga bisa melewati Batu Legenda Malingkundang. Batu Legenda Malingkundang itu arahnya sebelum sampai di Pelabuhan Teluk Bayur. Saya suka perjalanan ini teman-teman. Saya harap Anda juga senang. Alhamdulillah cuaca hari ini begitu cerah dan perjalanan ini terasa mengasihkan. Oke, ya Allah, indah kali. Enak. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan. Ini sebetulnya masih di daerah Kota Padang, di sekitaran Pantai Air Manis menuju Pelabuhan Teluk Bayur.
Oke, ini adalah pelabuhan Teluk Bayur di daerah Kota Padang. Jadi kita tembus perjalanan, kita memasuki area pelabuhan ya teman-teman. Kita lurus dan setelah ini kita akan memasuki pantai jalan lintas barat Sumatera. Saya tengok bus juga kadang masuk daerah sini. Oke. Jalannya memang agak agak ada debu-debunya mungkin karena alumni daerah pelabuhan kan. Manjuto Big Homestay itu terletak di daerah Sungai Pinang, Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi kita udah tinggalkan Kota Padang. Jika kita sedang berada di Kota Padang, maka dibutuhkan waktu lebih kurang 1 jam untuk sampai ke lokasi Manjuto itu. Berjarak sekitar 42 km. Lokasinya sangat mudah ditempuh dengan menggunakan mobil atau motor. Saat ini yang saya dengar Manjuto atau Pantai Manjuto banyak dikunjungi wisatawan, baik yang datang bersama pasangannya, keluarga, teman atau rombongan, atau komunitas-komunitas mobil gede atau apa. Nggak hanya dari penduduk lokal tapi dari luar provinsi juga banyak datang. Mungkin mereka sekedar untuk menikmati keindahannya atau bermalam di sana juga mungkin. Karena saya dengar di situ juga banyak spot-spot foto yang cukup instagramable. Ini adalah sebetulnya jalur tercepat. Sebetulnya kalau kita Pantai Manjuto, kawasan Mande dan kawasan Paku itu dia satu lokasi. Jadi karena di situ di kawasan Mande itu yang Anda harus tahu ada juga gugusan pulau-pulau yang melingkupi. Saya dengar ada Pulau Traju, Seronjong Besar, Seronjong Kecil. Ini nama pulau, ada juga namanya Pulau Setan, juga Pulau Cubada. Pulau-pulau itu tersebut katanya sangat cantik dengan perbukitan hijau yang alami dan punya landscape pemandangan yang memanjakan mata. Makanya nggak salah kadang orang-orang di sini mengatakan inilah Raja Ampatnya Sumatera Barat. Pulau Mande itu menjadi objek wisata baru di Sumbar. Saya yakin menarik itu dikunjungi.
Sebagai informasi, misalnya bagi teman-teman yang ingin mengunjungi destinasi kawasan wisata Mande, Pantai Manjuto atau Puncak Paku ini, direkomendasikan melewati jalur Curug Tausan daripada Sungai Pisang katanya. Tapi mungkin dengan alasan jalur tersebut dinilai agak aman mungkin dalam pengertian nggak banyak tanjakan atau turunan, karena kalau saya sih lebih suka jalur ekstrim. Jadi saya mengambil jalur Sungai Pisang, tapi saya rasa nggak terlalu ekstrim karena tanjakan dan turunan yang saya tempuh itu agak sebetulnya lebih landai, aman, dan jalannya sudah beraspal bagus. Seperti Anda lihat, jalur ini adalah jalur arah lewat Sungai Pisang itu. Sungai Pisang ini terdapat dua tanjakan ya, dua tanjakan dan satu turunan panjang yang sangat kata orang sih ekstrim. Tapi yang jelas kita harus hati-hati juga ya. Kalau bisa sih, kalau yang berkendaraan motor yang roda dua itu, atau misalnya kendaraan Anda kurang fit atau misalnya bannya kurang saya rekomendasikan kita persiapkanlah dulu kendaraannya. Terus termasuk juga bagi yang punya bawa mobil, kalau lewat jalur Sungai Pisang ini janganlah bermuatan penuh, karena jalur itu tadi terdapat dua tanjakan dan dua turunan panjang yang dibilang agak ekstrim, tapi insya Allah aman. Secara fisik jalan ke Mande ini yang saya tempuh ini dari Kota Padang lewat Sungai Pisang ini sekitar 41 kilo lah, 41 km. Jalannya sudah bagus, kayak udah mulus. Seperti Anda lihat jalannya bagus kan. Tapi emang agak sempit dan banyak kelokan, turunan serta tanjakan. Saya tengok juga rambu dan marka jalan walaupun terpasang belum maksimal, tapi yang jelas kita harus hati-hati. Dimanapun kita bawa kendaraan, yang jelas hati-hati, fokus, dan lebih waspada di beberapa titik dengan kelokan yang tajam. Dan buat pengendara maupun sepeda motor atau mobil, perhatikan kondisi rem mobil Anda harus benar-benar baik. Alhamdulillah saya nggak menemui kondisi macet di saat ini, dan jadi apalagi kalau saya rasa macetnya waktu lebaran atau libur panjang mungkin ya. Kalau misalnya Anda di waktu libur atau waktu lebaran, saya janganlah lewat jalan di sini karena seperti tadi jalannya agak sempit dan berliku-liku. Tapi kalau memang Anda suka menengok keindahan alam, ya bagus juga jalannya, santai dan tetap waspada. Itulah ceritanya, guys.
Oke, hemat dan follower, beberapa saat lagi saya rasa kita udah mendekati Pantai Menjuto. Perjalanan saya tempuh kira-kira mungkin 1 jam lebih berapa menit sekian lah. Nggak terasa membosankan karena mungkin alamnya begitu indah ya. Seperti Anda lihat, jalannya mulai menurun. Nah, itu dia kawasan Pantai Mande nampak dari kejauhan. Dan sebelum kita sampai di kawasan Puncak Mande itu, kita akan mampir dulu ke Pantai Menjuto seperti saya bilang. Oke, beberapa detik ini pintu gerbangnya. Sebetulnya di Pantai Menjuto ini ada beberapa gerbang. Terserah Anda mau pilih yang mana. Kebetulan saya masih memilih yang pantai rakyatnya karena kita membawa makanan dan nggak ada cerita untuk menginap. Pantainya masih sepi, worth it banget buat yang mau liburan tapi nggak suka keramaian. Pemandangan dengan air yang jernih, lokasinya yang strategis dengan jalan menuju Puncak Mande, namun masih perlu ditingkatkan. Ini belum banyaknya kayaknya tempat makan di lokasi pantai ini. Dan saya rekomendasikan ya buat teman-teman kalau masuk pantai ini, kalau bisa kita persiapkan juga makanan buat jaga-jaga. Karena Pantai Menjuto ada 3 tempat atau 3 tempat masuk dan harganya pun harga masuknya berbeda-beda. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Tempatnya memang sangat indah guys, dan akan memanjakan mata kalian di sini. Pantai ini memiliki lingkungan yang asri dan menyenangkan. Saya yakin Anda tidak akan bosan, apalagi kalau mau berlama-lama di pesisir ini, karena suguhan pantai landscape-nya yang sangat menawan. Pantai Menjuto terlihat sangat elok dengan air yang sangat jernih. Bisa kita lihat terumbu karang, pepohonan yang berjajar rapi dan masih rindang. Dan itu membersihkan nuansa sejuk dengan pantai yang pasir putih. Saya rasa memang ini sangat tepat, pilihan tepat untuk menikmati waktu liburan bersama keluarga atau pasangan. Karena yang saya lihat banyak sekali teman-teman yang akan Anda dapatkan di sini. Anda dapat menikmati keindahan sunset penghujung hari, sangat cantik dan patut diabadikan. Oh ya, selama di sini ada loh dermaga yang dermaga ini menonjol ke laut dan terbuat dari kayu, dan di situ bagus. Biasanya dermaga ini digunakan oleh pendatang atau wisatawan untuk mengabadikan foto. Tak ayal apabila dermaga ini diserbu pengunjung yang ingin berfoto. Terdapat gazebo yang berada di ujung dermaga dan bisa digunakan untuk bersantai, santap pagi, siang atau malam atau sore apabila Anda ingin camping di sini. Dan angin di sini guys, walaupun hari panas tapi anginnya sejuk. Kenapa? Karena kita dikelilingi oleh perbukitan. Nah, saya mau share ya satu lagi. Apa aja sih kegiatan yang bisa Anda lakukan di sini di Pantai Menjuto ini? Seperti biasa mungkin berenang, itu wajib. Berfoto, kita dapat mengabadikan foto dengan berlatar belakang pemandangan yang indah. Foto atau salah satu cara mungkin mengingat akan keindahan pantai ini dengan suasana tenang. Tidak lain mungkin tujuan kita adalah memotret dari setiap sudut pantai dan memajangnya di jepretan media sosial kalian. Anda memang memilih pantai yang sangat tepat. Terus untuk camping, sebenarnya camping kan tidak harus dilakukan di gunung kan, di pantai pun bisa kita lakukan. Karena saya tengok ya, pantai ini memiliki ombak yang tenang. Jadi kita dapat memanfaatkan momen ini untuk bermalam dan menikmati keindahan langit di malam hari. Berenang itu pasti karena airnya sangat bersih
nggak ada satupun sampah yang terdapat di pantai ini. Jadi benar-benar bersih. Berlibur di pantai memang suatu pilihan tepat. Ajaklah semua keluarga dan rekan-rekan Anda untuk sama-sama menikmati keindahan pantai tercantik ini, khusus di daerah Sumatera Barat. Terus mungkin Anda juga bisa memancing kalau Anda suka mancing. Dan untuk harga masuk saya rasa sangat terjangkau lah. Walaupun itu Pantai Manjutu ini ada beberapa gerbang, dan setiap gerbang itu ada juga yang menyediakan tempat penginapan. Dan saya rasa Anda tidak akan pernah menyesal apabila merogoh uang untuk merasakan keindahan dan ketenangan alam Sumatera Barat ini. Pasti Anda akan tertarik untuk kembali berkunjung di pantai ini. Ajak rekan dan kerabat Anda untuk sama-sama menikmati keindahan alam yang luar biasa keren ini. Keren. Oke, selanjutnya saya akan menuju ke kawasan Mande, kawasan viral yang keindahannya seperti Raja Ampat di daerah Papua sana. Oke teman-teman, mungkin saya akan menikmati keindahan alam ini dulu. Sama-sama kita nikmati perjalanan ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video saya. Buat yang belum subscribe, mohon di subscribe, di share, dan dibunyikan lonceng-loncengnya. Oke, terima kasih, dan saya akan share video-video yang lainnya, karena dalam waktu cuti panjang ini saya akan share beberapa momen-momen yang lain, mulai terutama sih di daerah Sumatera Barat ini.